Sistem reproduksi manusia untuk kelas 11 SMA atau MA pada materi organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Nur Husnul Khotimah Ratnasari. Anak-anak dapat memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Husnul. Di sini Ibu akan mengajarkan materi sistem reproduksi untuk kelas 11 SMA atau MA. Mari disimak materinya bersama-sama. Nah, apakah anak-anak sudah belajar sebelumnya? Ya, apabila sudah ataupun belum, Ibu ingin bertanya, anak-anak ada yang tahu apa fungsi dari reproduksi pada manusia? Kemudian, mengapa ya sistem reproduksi pada manusia itu saling berpasangan, pria dan wanita? Kemudian, apa kaitannya dengan sistem organ? Nah, anak-anak coba lihat video berikut ini. Nah, ada yang tahu ini video apa? Baik, ya jawabannya betul. Fungsi dari reproduksi adalah untuk menghasilkan keturunan. Seandainya manusia tidak mampu bereproduksi, tentu keberadaan manusia di muka bumi ini akan punah. Nah, sistem reproduksi pria dan wanita itu saling melengkapi karena di sana ada namanya sistem organ. Apa itu? Ya, sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ yang secara bersama-sama melakukan suatu fungsi. Maka dari itu yang dimaksud dengan sistem reproduksi manusia adalah kumpulan dari beberapa organ yang bersama-sama melaksanakan fungsi reproduksi. Testis ini berfungsi sebagai tempat sperma terbentuk. Di antara tubulus seminiferus ini tersebar sel-sel Leydig yang berfungsi menghasilkan testosteron dan androgen lainnya. Selanjutnya, yang kedua ada saluran reproduksi berupa epididymis, vas deferens, dan saluran ejakulasi serta uretra. Kelenjar kelamin atau kelenjar aksesori yang terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bobuletra atau kelenjar Cowper. Adapun alat reproduksi luar pada pria yakni terdiri atas penis dan skortum. Penis terletak menggantung di depan skortum, mempunyai jaringan erektil yang satu dengan lainnya dilapisi oleh jaringan fibrosa. Terdiri dari rongga-rongga yang kedua skortum ini adalah lipatan untuk mempertahankan suhu tubuh yakni 20 derajat Celcius. Skortum juga merupakan kantong berisi testis. Skortum kanan dan kiri dibatasi oleh sekat jaringan ikat dan otot polos dartos. Selanjutnya ada proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Fase pertama adalah pertumbuhan beberapa spermatogenia menjadi spermatosit, kemudian mengalami meiosis atau pembelahan menjadi dua spermatosit yang mengandung 23 kromosom. Tahap ini disebut dengan meiosis 1. Kemudian spermatosit sekunder mengalami meiosis 2. Proses pematangan spermatid ini menjadi sperma yang terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor sperma disebut spermiasi. Selanjutnya ada kontrol hormon pada pria. Hormon testosteron disekresi oleh sel-sel interstitial Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus. Hormon ini berfungsi penting dalam pembelahan atau meiosis, pembentukan spermatosit sekunder. Dan yang terakhir ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Disekresi juga oleh sel-sel kelenjar hipofisis anterior, berfungsi menstimulus sel-sel Sertoli perubahan spermatogonium menjadi spermatosit di dalam tubulus seminiferus yang dirangsang oleh hormon FSH ini.
Selanjutnya, pada sistem reproduksi wanita meliputi organ reproduksi bagian dalam dan bagian luar, serta proses oogenesis. Yang pertama, ada alat reproduksi bagian dalam. Pada wanita terdiri dari ovarium dan saluran reproduksi. Ovarium ini menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Saluran reproduksi wanita terdiri atas tuba falopi atau oviduk, uterus, dan vagina. Kemudian, pada alat reproduksi bagian luar, di wanita terdiri dari vulva. Vulva merupakan celah paling luar dari organ kelamin. Adapun labia mayora yang membungkus dan melindungi bagian vulva. Bukaan pada vagina dan uretra dibatasi dengan labia minora. Adapun klitoris adalah sebuah jaringan erektil mengandung banyak syaraf. Kemudian, pada alat reproduksi bagian luar, di wanita terdiri dari vulva. Vulva merupakan celah paling luar dari organ kelamin. Adapun labia mayora yang membungkus dan melindungi bagian vulva. Bukaan pada vagina dan uretra dibatasi dengan labia minora. Adapun klitoris adalah sebuah jaringan erektil mengandung banyak syaraf. Selanjutnya ada proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Dimulai pada oogenium, membelah secara mitosis membentuk sel-sel, lalu memulai proses meiosis yang menghasilkan dua sel. Tidak sama ukurannya, hanya jika sperma menembus oosit, maka meiosis 2 ini akan diteruskan. Yang ketiga, ada kontrol hormon pada wanita. Hormon pada wanita terdiri atas hormon estrogen yang disekresi oleh sel-sel intrafolikel ovarium, dan juga ada hormon progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta. Selanjutnya ada hormon luteinizing atau hormon LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. Ini keduanya bekerja sama untuk mensekresi. Dan yang terakhir ada hormon prolaktin, hanya ditemukan pada wanita yang mengalami menstruasi. Adapun proses pembentukan sel kelamin atau disebut dengan gametogenesis terjadi ketika sperma menyatu dengan oosit sekunder. Kemudian zigot yang dihasilkan akan diimplantasi pada dinding uterus dan mengalami pembelahan atau meiosis secara berkali-kali. Selanjutnya ada ovulasi dan menstruasi. Ovulasi terjadi ketika folikel telur yang matang pecah dan melepaskannya melalui tuba falopi ke arah rahim untuk dibuahi sperma. Ini terjadi pada pertengahan menstruasi. Apabila sel telur tidak dibuahi, maka wanita tersebut akan mengalami siklus menstruasi. Nah, ovulasi ini terjadi pada 12-14 hari sebelum menstruasi.